Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Rexus Phonix F29, salah satu gaming headset dari Rexus di ranah budget yang bisa kalian cek sendiri harganya di toko official ada di angka 149.000, dan untuk toko-toko lain yang jual barang ini ada di harga yang nggak jauh-jauh beda di 140 ribuan ya. Jadi dengan harga segitu, kira-kira kualitas apa yang ditawarkan oleh Rexus Phonix F29 ini? Mulai dari bagian boxnya, di bagian depan bisa kita lihat langsung terpampang jelas gambar produknya dan ada tulisan Phonix yang cukup gede di bawah ya. Di bagian belakang boxnya hanya ada beberapa spek teknis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya, konverter audio, buku manual, kartu garansi. Informasi untuk kalian juga, kalau misalnya kalian pengen tahu spek teknis dari si Rexus F29 ini, saya cantumkan di sini ya, biar kalian bisa menyesuaikan apakah cocok sama kalian atau tidak. Sekarang kita lihat untuk bagian desain dari si Rexus Phonix F29 ini, yang menurut saya sebenarnya ini desain yang cukup umum ya untuk sebuah gaming headset di harga segini. Tapi di sini Rexus F29 tampil cukup simple ya, dengan memberikan aksen lampu RGB yang tetap ada, tapi nggak kerasa cukup lebay karena dia modelnya yang strip garis kayak gini, dan ini benar-benar memberikan kesan lampu RGB yang tidak mengganggu di mata kalau buat saya ya. Untuk headbandnya sendiri dia pakai desain yang dual headband, yang dimana headband yang di bagian bawah ini juga jadi bagian adjusternya yang bentuknya otomatis, jadi kalian nggak perlu mikirin untuk ukuran kepala kalian yang seperti apa, karena headbandnya akan menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian, yang membuat si Rexus F29 ini jadi lebih fleksibel. Tak lupa juga di bagian headbandnya langsung ada logo Rexus yang sudah keimbus di bagian kulit sintetis headband yang di bagian bawahnya ya. Dan tak lupa juga ada sentuhan foam yang cukup tipis, yang bagusnya ini masih memberikan kesan yang empuk ya, walaupun memang nggak terlalu kerasa, tapi udah cukup nyaman waktu nempel di bagian kepala kita. Untuk desain ear cup-nya sendiri buat saya ini juga terkesan masih kerasa simple ya, walaupun memang aksennya kelihatan cukup banyak. Di atas lampu RGB ini masih ada aksen garis yang menghiasi bagian atas ear cup-nya. Dan tak lupa juga untuk ear cup kiri dan kanan ini punya beda desain di bawahnya yang lampu RGB ini ya. Kalau di sebelah kanan ada logonya R yang menandakan ini sebelah kanan, dan kalau sebelah kiri langsung ada tangkai mikrofon. Tak lupa juga bagian earpadnya di sini yang saya rasa ini cukup kerasa nyaman ya, walaupun ini gaming headset budget, tapi kulit sintetisnya menurut saya udah cukup lembut, udah cukup enak, dan foamnya kerasa cukup empuk. Dan saya merasa sedikit ada perasaan yang berbeda waktu menyentuh kulit sintetis dari si Rexus F29 ini. Kerasa lebih tipis dari gaming headset pada umumnya, tetapi juga memberikan kesan yang lebih lembut gitu waktu menyentuh bagian kulit kepala kita ini. Di bagian dalam ear cup-nya pun juga masih dilapisi foam yang bentuknya kayak mesh, yang memberikan kenyamanan cukup ekstra ya. Untuk bagian mikrofonnya sendiri buat saya ini juga punya kualitas yang cukup bagus ya. Mikrofonnya ini bisa kalian fold ke atas kalau misalnya kalian lagi nggak pakai mikrofonnya. Dan juga tingkat kelenturan dari fleksibilitas mikrofonnya buat kalian posisiin di kepala itu juga buat saya kerasa cukup enak, kerasa cukup halus. Walaupun memang kalau kalian masih beli baru itu kerasa banget ada bunyi kretek-kreteknya dulu, baru dia akan lemes kalau kebiasa ditekuk-tekuk. Ujung mikrofonnya juga dilapisi sama foam ya, dan kalau kalian buka di sini kalian bisa lihat lubang mikrofonnya ya. Bagian kabel dari Rexus F29 ini buat saya juga udah cakep banget ya untuk sebuah gaming headset budget. Di ujungnya yang nempel di ear cup udah dilapisi pelindung yang bikin dia nggak gampang keok-keok atau tertekuk. Dan untuk bahan kabelnya sendiri dia udah pakai nilon yang di-braided, jadi ini aman banget kalau kalian tekuk-tekuk ya. Nah, untuk panjang kabel dari Rexus F29 ini ada di angka 2 meter. Ya, kabelnya kerasa cukup panjang. Buat kalian yang punya colokan audio di PC bagian belakang, ini cukup aman. Bagian interface di sini pakai jack audio 3,5 ya. Dan USB Type E untuk menyalakan lampu RGB-nya.
Dan sedikit catatan untuk bagian lampu RGB-nya di sini, kalian tidak bisa mengatur warna dari lampu RGB-nya ya, karena dia akan menyala statis warna merah, biru, dan hijau seperti ini. Kelengkapan lain di bagian ear cup di sini bisa kita lihat di sebelah kanannya kosong dan di sebelah kiri ada satu volume wheel yang udah dikasih indikator mana volume tinggi dan mana volume rendah, yang feeling scrollingnya cukup kerasa smooth, dan ini memberikan kita fleksibilitas lebih untuk mengatur volume di Rexus F29 ini. Dan tak lupa juga ada satu tombol dedikasi untuk mute dan unmute bagian mikrofonnya ya. Jadi kalau kalian lagi nggak pakai, kalian tinggal switch aja ke off dan udah, mikrofonnya nggak bisa dipakai. Nah, sekarang bagian kenyamanan, yang dimana untuk sebuah gaming headset yang bobotnya ada di angka sekitaran 270-an gram, buat saya waktu saya coba pakai pertama kali itu memberikan kesan yang anehnya nggak terlalu berat, kerasa cukup ringan waktu dipakai di kepala. Walaupun sebenarnya pas dipegang itu beneran kerasa berat gitu ya, 270 gramnya itu berasa di tangan, tapi waktu udah dipakai di kepala itu langsung kerasa kayak ini tuh gaming headset yang kerasa ringan gitu. Tapi sayangnya Rexus F29 ini punya ukuran yang kerasa cukup jumbo ya, kerasa cukup bongsor, dan mungkin untuk kepala-kepala yang ukurannya kecil akan sedikit ada gap di bagian atas ini, yang bikin pemakaian kalian itu jadi nggak kerasa nyaman karena isolation-nya jadi kerasa kurang. Tapi untuk ukuran kepala saya ini udah pas ya, mungkin ada sedikit aja tipis gap di bagian atas yang nggak bisa nempel karena memang tidak ada artikulasi apapun di bagian ear cup-nya. Tapi walaupun seperti itu, kenyamanan yang ditawarkan ini udah pas, udah enak, nggak terlalu bikin panas waktu dipakai di kepala ya. Dan untuk bagian clampingnya sendiri di sini buat saya juga udah pas. Jadi dia nggak neken tapi juga nggak terlalu loose. Jadi waktu saya geleng-geleng, angguk-angguk, itu posisinya masih kerasa cukup solid dan tidak berubah sama sekali. Untuk bagian headrest-nya di sini juga ya nggak bisa terlalu diharapkan ya, karena memang gaming headset itu nggak enak waktu kita taruh di bagian leher, dan pastinya rasa terkekang itu juga kerasa banget ya waktu pakai F29 ini. Dan alangkah baiknya kalau memang kalian lagi nggak pakai ya taruh di headset stand kayak gini aja. Build quality dari Rexus F29 ini juga buat saya sudah sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, dan sangat-sangat kokoh. Waktu saya stretching, sekenceng-kencengnya ini nggak memberikan perasaan yang bikin saya khawatir bakal ada bagian yang patah. Jadi walaupun memang bahannya plastik, tapi ini kerasa cukup kokoh ya. Oke, cukup tentang bagian luarnya ya. Sekarang kita bahas bagian dalamnya, yaitu bagian suaranya, kualitas suaranya. Dan jelas karena ini gaming headset, jadi saya pasti akan share pengalaman waktu main game dulu ya. Dan untuk game yang pertama di sini saya coba adalah Counter Strike 2, di mana waktu main Counter Strike 2 saya cukup kaget sih ya, karena pertama kali impresi yang saya rasakan waktu mencoba F29 ini main Counter Strike 2 itu bagian soundstage-nya. Bener-bener kerasa cukup luas, kerasa cukup gede, kerasa cukup imersif gitu ya. Waktu saya main, saya bener-bener bisa merasakan posisi lawan, jarak tembakan, jarak step dari lawan-lawan yang ada di sekitar saya gitu. Dan memang untuk kualitas suaranya sendiri di sini sebenarnya nggak ada masalah ya. Suaranya kerasa cukup menggelegar. Punya karakter yang emang ada rasa sedikit mendemnya, tapi di sini mendemnya itu bukan mendem yang merusak kualitas suara ya. Mendemnya yang emang dari drivernya sendiri. Dan pengalaman main game Counter Strike 2 pakai Rexus F29 ini buat saya sih cukup menyenangkan, cukup imersif, dan bener-bener bisa diajak berkompetitif ya, karena memang pinpoint suaranya itu jelas kerasa akurat waktu saya main Counter Strike 2 di sini, dan terbantu dengan soundstage-nya yang kerasa cukup luas. Dan awalnya saya nggak nyangka sih, gaming headset budget itu biasanya punya kualitas suara yang menurut saya itu biasa aja ya untuk beberapa gaming headset yang udah saya coba di ranah harga segini. Jadi di sini saya nggak ada masalah sama sekali waktu main Counter Strike 2 pakai si Rexus Phonic F29 ini. Dan untuk game kedua di sini yang saya coba adalah CODM, yang dimana bener-bener mirip sama Counter Strike 2, punya soundstage yang bener-bener kerasa lega, kerasa megah, dan kerasa imersif. Pinpoint suara juga jelas datangnya dari mana, jarak suara juga enak didengerin. Dan untuk kualitas suaranya sendiri buat saya ini udah cukup banget sih.
Suara tembakan tetap menggelegar, suara step di sini kerasa cukup jelas. Dan game CODM ini bener-bener kerasa game perang, bukan game yang emang sunyi gitu ya. Jadi buat kalian yang biasanya udah nonton saya nyoba game CODM di headset-headset yang memang nggak terlalu di gaming, itu kan saya pernah bilang kalau game CODM rasanya jadi sepi gitu. Tapi ini enggak. Nah, sekarang bagaimana kalau Rexus Phonic F29 ini dipakai untuk kegiatan selain main game? Di sini yang pertama pastinya untuk dengerin musik ya. Misalnya kalian di sini lagi dengerin musik sambil ngerjain sesuatu di laptop atau PC. Kualitas suara yang dihasilkan untuk musik di macam-macam genre menurut saya Rexus F29 ini juga udah cukup bagus ya. Di sini karakternya menurut saya sedikit agak V-shape, tapi V-shape yang kerasa cukup smooth. Di sini bagian bass itu kerasa cukup empuk, kerasa cukup enak, kerasa cukup nonjok, dan bagusnya ini bumi, tapi bumi yang nggak beleber. Buminya itu bumi yang rapet, rapi gitu. Kayak bassnya ini bener-bener porsinya cukup pas gitu. Buat musik jedak-jeduk juga enak, buat musik rock juga enak, buat musik akustik pun juga bassnya itu nggak terlalu impact gitu. Biasanya kan ada musik akustik yang emang kalau misalnya kalian pakai sebuah headset yang bassnya itu kenceng, itu kan biasanya ganggu. Nah, di sini enggak. Rexus F29 ini benar-benar punya porsi bass yang cukup enak. Untuk bagian vokal di sini juga kerasa cukup oke aja. Gak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek. Jadi porsinya pas-pas aja. Suaranya nggak terlalu mundur juga, jadi dia kayak di tengah-tengah aja. Dan untuk bagian treble di sini treble-nya kerasa cukup sopan. Nggak terlalu extend tapi masih cukup nyaman didengerin gitu. Buat orang yang suka ngecering pun dengerin musik pakai F29 ini saya rasa masih masuk-masuk aja sih, karena memang porsinya itu kerasa cukup sopan gitu. Treble-nya masih ngencring, tapi emang nggak yang sampai level nusuk dan bener-bener nyaman gitu di telinga. Jadi buat dengerin musik sih ini bener-bener cakep banget sih. Walaupun memang bagian detail sama separasi di sini nggak terlalu kerasa ya. Dan terlebih kalau kalian memang suka dengerin musik yang emang rame sama instrumen, terutama bass, itu jadi kerasa banget bassnya numpuk-numpuk. Yang ya udah pasti sih, maksudnya ini sebuah gaming headset yang harganya budget loh. Bisa dapat kualitas yang saya jelaskan di awal aja, itu udah cakep banget. Tak lupa juga untuk kegiatan lain seperti nonton ya. Di sini seperti biasa saya akan coba kasih pengalaman untuk film action dulu, untuk film yang elemen suaranya cukup ramai dan ya suaranya benar-benar kerasa menggelegar. Soundstage untuk nonton itu benar-benar kerasa. Sama seperti waktu main game tadi, di sini pinpoint suara, jarak suara itu kerasa enak gitu dibaca. Jadi kita kayak beneran nonton di suasana yang pakai surround system ya. Jadi buat saya sih ini cakep banget ya. Dan tak lupa juga untuk genre seperti podcast ya, yang isinya ngomong atau drama, ini juga masih enjoyable banget. Bagian vokal di sini juga masih dieksekusi dengan cukup rapi, walaupun memang untuk suara cewek biasanya agak sedikit melengking dan suara cowok itu kerasa cukup deep ya. Ada buminya bass yang masih ikut, tapi eksekusinya di sini menurut saya itu udah cukup bagus ya. Jadi tetap enjoyable buat kalian yang suka nonton film-film santai. Searching for a longer day. Oke, jadi ini adalah suara yang kalian dengarkan berasal dari mikrofonnya si Rexus Phonic F29.
Dan untuk karakter suaranya sendiri menurut saya di sini udah cukup oke ya. Kerasa cukup natural, nggak ada suara aksen yang aneh-aneh yang mengganggu kata-kata yang ditangkap sama mikrofonnya. Dan menurut saya ini udah enak untuk dipakai berkomunikasi. Ya, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya nyobain Rexus Phonic F29. Kesimpulan saya untuk sebuah gaming headset di harga 150 ribuan kurang, Rexus Phonic F29 ini menurut saya udah cukup bagus ya. Punya kualitas suara yang menurut saya sangat-sangat mensupport untuk kebutuhan gaming ya. Dan gak hanya gaming, kualitas dengerin musik pun juga buat saya sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat memuaskan. Suaranya bener-bener enak diajak buat dengerin apapun musik genre kalian. Overall desain yang juga kerasa cukup simple untuk sebuah gaming headset, walaupun memang aksennya masih kerasa cukup rame ya. Dan minus dikit memang kalau gaming headset itu jeleknya karena bongsor, karena gede. Iya. Tapi karena desainnya bongsor itu dia punya driver 50 mm yang bikin pengalaman gaming itu jadi seperti yang saya ceritakan tadi, punya soundset yang bener-bener bagus banget ini F29 nih. Dan tak lupa juga kualitas mikrofon yang menurut saya udah cukup untuk dipakai berkomunikasi dalam game yang kalian mainkan ya. Dan bentuk mikrofon yang cukup fleksibel bisa kalian atur. Misalnya nggak kalian pakai, tinggal fold aja ke atas. Dan juga tambahan pilihan untuk mute dan unmute dari mikrofonnya ini. Jadi ya, ini sebuah gaming headset budget yang semua fiturnya serba fleksibel. Dan ini bisa saya sangat rekomendasikan ke kalian semua buat yang nyari gaming headset di budget 150 ribuan, butuh fleksibilitas dan kualitas yang cukup cakep di harganya. Rexus F29 salah satu pilihan yang cocok untuk kalian bisa lirik. Oke, sekian pembahasan saya soal Rexus Phonic F29. Ojo lali di like, gak di like yo ora opo. Matur suwun. Desainnya mengingatkanku sama Fantech Trinity. Ya,